Maaf Ustadz, pertanyaannya agak pribadi ya Ustadz. Dua adik kandung saya mendapatkan perlakuan penganiayaan dan pelecehan sama om saya sendiri. Kemudian pihak keluarga besar tidak ada yang percaya perihal pelecehannya dan tidak ada yang bisa menangani kasus ini sampai detik ini Ustaz. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai kakak laki-laki untuk melindungi adik-adik saya. Saya malah dikirimin orang untuk menyerang dan menakut-nakuti saya di rumah saya di saat saya tidak berdaya melihat ini semua. Saya tidak bisa membawa ini ke ranah hukum karena sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya tidak memiliki keberanian dan media untuk mengungkapkan ini. Beberapa waktu lalu saya coba up di media, bukan untuk menghukum dia, tapi supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan kepada adik-adik saya itu perbuatan yang tidak pantas. Rasanya mungkin jika mendapatkan sanksi sosial dengan saya memasangnya di sosial media Ustaz, supaya hatinya terbuka dan minta maaf karena akibat kejadian itu kami sekeluarga, terutama adik-adik saya memiliki trauma yang sangat berat Ustaz. Mohon maaf, secara keluarga sudah pernah dibicarakan? Tidak ada Ustaz. Kenapa? Keluarga besar dari kedua belah pihak ini benar-benar satu pun tidak ada yang bisa menyelesaikan sampai saya, ayah saya dan kakak saya nyoba ke seorang ustadz, tetap nggak ada yang bisa menyelesaikan Ustaz. Sekarang kondisi adik-adik seperti apa? Adik-adik sekarang posisinya lagi hamil semua. Sudah nikah ya Bu sama om saya. Baik. Jadi ini kejadiannya udah sangat lama sekali. Kejadiannya udah sangat lama sekali, tapi dari pihak keluarga itu nggak ada yang bisa menyelesaikan. Terus adik-adik saya ini jadi minder, bukan jarang lagi tidak pernah ikut acara keluarga karena trauma nggak mau ngelihat si om saya ini. Dan kayaknya semua keluarga itu kayak menormalisasikan gitu Ustadz, mereka tetap bisa hura-hura dengan om saya tanpa memikirkan adik-adik saya dan keluarga saya. Apa yang ingin Mas dapatkan di waktu yang akan datang dengan keadaan ini? Gak tahu Ustadz. Mas mau om ini dapat hukuman yang setimpal atau Maunya dia mati. ada yang mau Mas sampaikan sama dia apa? Udah gak bisa ngomong Ustaz. Sama adik-adik. Bilang apa sama adik-adik? Saya sayang sama adik-adik saya Ustaz. Apalagi adik saya yang ketiga yang dianiaya ini. Tangannya sakit yang sebelah kanan. Saya sedih aja. Kenapa satu pun keluarga ini benar-benar gak ada yang bisa membahas dan menengahi masalah ini satu pun. Benar-benar keluarga besar saya dari mama dan papa ini kayak dibutakan, dibisukan. Berarti adik-adik kalau cerita sama Mas Kadir gitu. Iya benar. Dan Mas Kadir sangat merasakan bagaimana sakitnya mereka melewati. Ya, salam buat ayah dan beliau bilang mohon didoakan ayah beliau sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Dan rasanya semakin dalam karena beliau harus melewati ini sendirian. Sebagai kakak laki-laki punya dua adik perempuan, tentu tidak mudah untuk bisa mendampinginya, apalagi dengan kejadian yang pernah terjadi. Tapi apapun itu,
semoga izin lewat tayangan di Menata Hati nanti, semoga ada jalan keluar yang bisa ditunjukkan, hikmah dan solusi terbaik atas semua sakit yang pernah ada. Izin saya menyampaikan 2 hal saja. 1, tolong dikuatkan imannya masing-masing. Sekarang luar biasa ya. Sekarang luar biasa. Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki gak sibuk dengan ilmu, maka laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Perempuan harus sibuk dengan ilmu juga. Kalau perempuan tak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaan. Maka ini alasan utama kenapa Menata Hati hadir sebenarnya. Menata Hati ingin jadi ruang untuk bisa menyembuhkan luka dan menenangkan hati. Dan kalau gak kembali ke Allah, ya berat. Karena pada akhirnya jawaban yang bisa menguatkan kita adalah Allah. Maka iman itu kan naik turun kan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Iman naik dengan ketaatannya dan iman pun turun karena kemaksiatan. Dan hari ini peluang maksiat itu luar biasa. Maka mohon maaf ya, sebagaimana maksiat itu begitu masif di sosial media, maka kebaikan jangan pernah berhenti di sosial media. Karena arus ombaknya makin dalam kan, makin luar biasa. Makanya bilang, kita menata hati, ada postingan kebaikan, jangan berhenti di kita, share ke yang lain. Sebagaimana orang nge-share maksiat begitu semangat, kenapa kita nge-share kebaikan gak semangat? Dan kita harus tunjukkan bahwa masih ada ruang-ruang untuk bisa menemukan kedamaian itu. Dan iman jadi kunci utama untuk melangkah saat ini. Yang kedua, ilmu. Maka tolong belajar ya, memilah-milih, melangkah dengan baik, cari guru yang soleh, cari guru yang baik, cari bagaimana sumber-sumber ilmu itu kita dapatkan, dan kita bisa belajar di situ. Maka semoga godaan-godaan ke depan bisa kita lewati dengan baik, ya. Tolong dijaga circle pertemanannya. Teman-teman, tolong pilih teman-teman yang baik, sahabat yang baik. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Mas, terkait yang tadi, memang ini ada dua kacamata ya. Satu antara aib keluarga yang perlu kita tutupi dan kita maafkan. Tapi sisi lain kadang kita butuh pelajaran juga dari ini semua. Agar perbuatan kita tidak berulang lagi gitu. Ya semoga suara Mas bisa didengar oleh banyak orang. Dan untuk adik-adik tetap lewati ini semua, semangati dia dan kuatkan dia. Ya kalau perlu diselesaikan, selesaikan. Tapi seandainya jika harus dimaafkan, ya mungkin itu ada peluang untuk dimaafkan. Tapi kadang keadilan butuh untuk kita tegakkan. Setuju? Makanya ada yang suka tanya gini sama AA, emang boleh ya kita bercerita tentang keadaan kita? 3 syaratnya. 1, untuk mendapatkan kebenaran. 2, untuk menemukan keadilan. 3, untuk mendapatkan jawaban. 3. Mendapatkan kebenaran, menemukan keadilan, mendapatkan jawaban. Kalau dengan bercerita bisa mendapatkan itu semua, silahkan. Tapi kalau enggak usah. Dan ada ruang untuk kita bisa bercerita. Maka Quran menyampaikan, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, berceritalah kepada ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Dan mudah-mudahan Mas bisa makin kuat dan tetap jadi kakak yang baik untuk adik-adik Mas. Mungkin dia pernah terluka, tapi selama ada Mas kakaknya yang membela, pasti semua akan dilewati dengan keadaan yang lebih baik.